jualan face to face aja susah closing loh. Apalagi lu jualan lewat WA text. Sehebat apa sih lo? Menurut saya, the WA is not to sell. The WA is to sell, but not to get the closing. Kita kasih solusi. Coach James Gui mampir lagi ke sini. I say thank you very much, senang sekali. Kenapa? Karena banyak yang mengancam apakah posisi atau profesi sales akan digantikan oleh AI. Karena kita pengen bantu teman-teman semua, terutama AI ini kan dijadikan sebuah satu peluang ya. Yes. Aduh, aku bingung nih mau kerja apa lagi. Udah deh gue ngelamar sales. Yang penting closing jualan. Betul. Taunya perusahaan ini pokoknya target. Oke, gue bisa deh, mental lo deh majuin aja. Kalau profesi-profesi yang lainnya kan mau dijadikan aji mumpung agak berat kan. Umumnya kan begitu umumnya. Betul. Kita tidak merendahkan posisi sales ya. Ya kan udah kita coba aja ngelamar sales yang penting jualan. Tapi nyatanya sekarang ini kan AI udah wow, apalagi di China juga udah mau bikin pabrik besar AI. Lihat beritanya kan 5 tahun mendatang 41% perusahaan akan digantikan pekerjaannya dengan AI. Ya, oke. Apakah sales juga bisa digantikan dengan awal mulanya muncul chatbot di WA? Ya kan, Anda kan pakar sales dunia. Bagaimana nih kondisinya? Karena kita pengen bantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Ini Coach. menarik sekali. Yuk kita bahas ini. Ayo. Ini bahas ya. Ya. Sebenarnya semua pekerjaan yang sifatnya rutin akan dan bisa dan mestinya digantikan oleh AI. Oke. Termasuk sales. Termasuk sales. Sales itu ada bagian-bagian rutinnya kan. Ya. Misalnya kita menawarkan satu produk, apapun produknya, kurang lebih 5 pertanyaan yang pertama dari pelanggan bolak-balik itu aja kan. Oh iya. Betul kan? Coba contoh. Aku pengen ke recall aja coba. Oke, misalnya kita ada program training untuk para remaja public speaking. Oke, ya. Oke. Nah, orang tua pasti tanya kan, anak saya usia segini bisa nggak ikut trainingnya? Oke, anak saya orangnya introvert loh, bisa nggak? Anak saya nggak suka bergaul sama orang loh, bisa nggak? Anak saya udah jago public speaking, kenapa dia harus ikut program ini? Oke, ini dari seharian nggak bosan tuh. Ya, nah ini seharian nanti gimana cara membagi kelompoknya? Apakah mereka akan dapat praktek? Gimana prakteknya kalau 50 orang satu kelas? Oke. Iya lagi. Bagaimana kalau tengah-tengah anak saya nggak mau ikut? Apakah bisa dapat diskon? Itu sudah 10 pertanyaan tuh. Bolak-balik itu aja kan? Iya. Kalau kita sudah bisa identify the first 20 questions, kan kita bisa program ke AI-nya. Ini loh jawaban yang terbaik. Dan kalau kita sudah kasih dia jawaban terbaik, siapapun tanya, dia akan berikan pertanyaan yang terbaik, jawaban yang terbaik, man. Beda sama orang sales. Orang sales itu kadang-kadang sudah diajar terbaik, belum tentu dia kasih yang terbaik, tergantung moodnya, tergantung daya serapnya, tergantung nada dari ibunya nadanya menyenangkan, dia kasih jawaban yang bagus, ibunya nadanya menyebalkan, dia kasih jawaban yang tidak enak, betul? AI nggak ada emosinya. Nggak feeling. Saya ngobrol sama ChatGPT, dia nggak pernah emosi. Nggak pernah marah. Saya juga coba ChatGPT bikin dia jengkel, malah kita yang jengkel. Kenapa dia nggak marah-marah? Iya. Tapi so if you ask me, semua pekerjaan yang sifatnya rutin bisa digantikan dengan AI, dan menurut saya hasilnya lebih bagus daripada orang. Oke. Waduh. Nah, tadi kita lihat di layarnya 41% pekerjaan akan bisa digantikan dengan AI. Oke. Jadi kalau saya adalah orang sales, saya akan lihat 40% perusahaan itu, persen pekerjaan sales di perusahaan seperti apa yang akan digantikan. 59% itu di mana ya? Gue akan cari 59%. Gue nggak takut dengan 41%. Nggak takut? Gede loh angkanya, Coach. Ya, if you are in the 41%, you are worried. But if I know where the 41% will be in 5 years, I will move to that 59%. And in 5 years time, I'm safe. Tapi kalau saya sudah tahu 5 tahun ke depan 41% itu akan tergantikan, dan saya tetap di 41% itu tanpa sadar dan geser, yang salah siapa? Ya kitanya sih. Iya, udah tahu 5 tahun sebelumnya dikasih tahu. Iya juga ya. Iya ya. Ya kan? Selalu cari peluangnya, bukan cari ancamannya. Manusia tuh psikologisnya pasti ancaman yang diperhatikan. Aduh, gimana ya? Halo, 59% lebih besar dari 41% kok. Susah amat. Kalau untuk chatbot, reply, dan lain sebagainya, anggaplah kita udah tahu peluangnya 59% misalnya. Oke. Ini kan udah
datang saya tahu chatbot, taunya mah udah lama ya, tapi Oke. taunya termonetisasi, detailnya apa segala macamnya kan mungkin pasca COVID. Oke. Karena beberapa Yes. saya di follow up juga Yeah. sama orang-orang itu karena Yeah, kan yeah. ada yang kena layoff apa segala Yeah. macamnya gitu kan, karyawan udah pada pulang kampung Yeah. di rumah. Yang nggak melulu dari orang yang kena PHK-nya karena memang di-cut gitu ya Yes. pas COVID kemarin. Tapi perusahaan-perusahaannya terpaksa harus ditinggalkan karyawannya karena memang dia gue cari aman deh, gue Oke. ke kantor bahaya nih PPKM nih apa segala Yeah. macam, virus apa segala macam. Oke. Iya, di hire juga udah nggak bisa karena dia nggak mau kerja gitu, nggak ada yang mau ngelamar karena Oke. COVID. Ya udah dia pakai chatbot. Yes. Ini kan sama aja kayak sales juga ya. Ya, chatbot itu mewakili orang sales di bagian-bagian awal dari sales prosesnya kan. Oke, ya. Oke. Justru kalau saya lihat banyak perusahaan yang masih belum pakai chatbot. Oke, masih Oke. belum. Nah, kalau saya adalah orang sales di perusahaan itu, saya akan make a list of all the questions, make a list of all the inquiries, make a list of all the objections. Dan saya akan tanya ke ChatGPT. Bisnes saya adalah begini, produknya adalah begini, benefitnya adalah begini, kelebihannya adalah begini, produk kompetitor, harga kompetitor ada gini. Berdasarkan ini informasi semua, kalau orang bilang mahal, bagaimana cara saya respon? Oke. ChatGPT akan kasih saya jawaban yang terindah. Ya. Gue pakai itu aja udah. Oh, jadi bukan menjadi musuhnya orang sales. Jadi tools. Mumpung di perusahaan saya belum orang pakai. Jadi saya akan kelihatan paling jago. Iya juga ya. Ya kan? So, at this moment, although we are talking about ChatGPT lah, belum sampai AI, tapi AI kan ChatGPT adalah bagian dari AI ya. Yeah. Okay? Walaupun semua orang sudah tahu tentang ChatGPT, banyak orang pakai ChatGPT untuk iseng-iseng ngobrol-ngobrol kan? Iya, banyak. Oke, gue pengen tahu nih senakal apa ChatGPT-nya, betul ya. Iya. Tapi buat orang sales, ChatGPT bisa pakai tool, jadi tools kan. Kalau orang bilang mahal, saya harus jawab. Kalau dia bilang kompetitor produknya segini, saya harus jawab gimana. Yang penting saya kasih ke ChatGPT selengkap informasinya, respons yang dia ajarkan kepada saya, yang kemudian saya bisa pakai waktu saya ketemu customer. Itu keren-keren banget semua kan. So you see, many sales people are saying it's a problem, padahal di handphonenya ada bisa diinstal ChatGPT, answer on the spot. Untung mereka masih belum tahu rahasianya. Kalau mereka udah tahu, trainer seperti kita nggak laku. Ya. Berarti yang diasah adalah skill promptingnya. Skill promptingnya. Because dari zaman dulu, when you ask the right questions, you get the right answers kan. Oh ya. Nah, sekarang kita get the brilliant answers. Wow. Jadi buat saya 5 tahun ke depan, ya, sementara 5 tahun ke depan ini, orang sales harus mulai latih menggunakan ChatGPT sebagai tools. Itu akan memperkuatkan kemampuan dia kan. Oke, satu. Tadi kita bilang banyak perusahaan sudah pakai chatbot. Oke. Nah, saya ingin tahu nih, dari chatbot ini, dari 100 inquiry yang lewati chatbot, akhirnya berapa yang beli? Waduh. Oke. Kita hitung 10% aja Kita coba. hitung 10% ya. Jadi lewat chatbot, lewat filter 10%. Berarti saya kembali ke perusahaan, Pak, 90% itu lewat chatbot nggak beli loh Pak. Kasih database ke saya dong, saya kontak mereka. Mungkin orang-orang itu tidak nyaman dengan robot, betul? Dia tinggal, udah 3 pertanyaan, nggak nyaman lah, ini bukan orang yang ngomong. Ya. Ngomong. Tinggalin, betul? Itu orang loh itu. Dia nggak nyaman sama robot. Gue kan orang. Jadi saya telepon aja 90% itu. Pak, ini saya orang Pak. Kemarin dilayani robot ya Pak. Nggak nyaman ya Pak ya. Saya orang nih Pak. Yuk kita ngobrol. Dan dari 90% itu yang dasarnya sudah masuk ke funnel, nggak lolos sampai ke closing. 90% gugur. Dasarnya dia berminat kan, maka dia masuk ke funnel. Saya tangkap lagi dong. Ya. Itu peluang kan? Nah. Oke. Iya juga ya. Mereka pasti tahu kalau ini robot, mereka tinggalin. Ya, ada orang sampai 3 pertanyaan udah nggak nyaman kan? Iya, ketahuan ya. Ketahuan robot, nggak nyaman. Nah, follow up-nya gimana? Follow up-nya saya minta ChatGPT bantu nih. Saya perusahaan ini jual ini, kita lewat ini, produknya gini, 90% ini, setelah ditanya 3 kali nggak mau lanjut karena robot ya. Nah, saya mau follow up gimana kata-kata pembuka. ChatGPT kasih tahu saya. Oke. Jadi bukan menggerus ya? Bukan. Sales itu ya? Iya. Tapi kalau perusahaannya, kita ngomong sekarang audiensnya adalah business owner misalnya. Oke. Bosnya atau manajernya apa segala macam.
Berarti harus kita edukasi dong ke mereka. Bukan oke, cut salesnya, Ya. mereka nggak bisa dapat kerjaan lagi, ya udah sekarang diganti sama ChatGPT gitu untuk ngebalesin chatbot atau si customer yang masuk. Saya kira di Indonesia dua-dua harus berjalan. Karena ada market yang cukup progresif, ada customer ya, ada market yang cukup progresif. Kita lihatlah, kita ke fast food, ya. Anak-anak muda itu pesan makanan kan dari panelnya itu, Iya. ya. Tapi yang sudah lebih usia 50-an tetap pergi ke counter kok. Iya. Betul kan? Iya. Jadi ada dua market. Satu market yang melalui chatbot lah, nyaman. Satu market yang nggak nyaman tetap mau ngomong sama manusia. Oke. Oke. Ada banyak orang sudah beli dari online, tapi banyak orang masih ke toko. Iya. Ada usia-usia tertentu dia mau beli lewat online, tapi dia suruh anaknya yang pesan. Iya. Karena dia nggak ngerti. Huh. There is a market. So there is a market for both. Indonesia market belum saking progresifnya sampai 100% bisa geser ke teknologi. Masih ada 50% at least yang masih mau manual. Ya kan? Masih ada 50% yang masih mau manual. Jadi there is still a market for the human salesperson lah. Jadi masih bisa diasah. Masih. Berarti tergantung gini, kalau aku ngambil kesimpulan berarti ada dua apa ya? Dua entitas atau mungkin dua faktor lah di sini. Ya. Ada salesnya, ada bosnya. Ya. Apakah keduanya atau mungkin masing-masing yang harus berubah dan adaptif? Kayak misalnya contoh, sales, oke, dia harus upgrade nih dengan adanya teknologi, dengan adanya skill baru berkembang. Orang udah tahu bahwa banyaknya penawaran sehingga kalau kita nawarinnya gitu-gitu aja, ya ini nggak ada bedanya nih sama yang lain nih, ya kan? Dan bosnya kadang juga kepentok gini, coach. Salesnya mau berubah tapi perusahaan itu kehalang sama mindset bosnya yang konvensional di situ-situ aja. Nah, selesai tuh karirnya tuh orang sales. gerah dia di tempat. Iya kan, pokoknya target tercapai KPI segini gitu. Tapi gimana caranya? Ya pokoknya target. Ya, kondisi sudah berubah, metode sudah berubah, target marketnya pun sudah berubah, tapi bosnya nggak mau berubah. Sales call aja pokoknya. Udah kamu keluar, jalan-jalan gitu. Ya, itu kasihan orang. Saya jujur kasihan dengan orang salesnya. Ya, apalagi sudah bosnya enggan berubah atau tidak tahu bagaimana harus berubah atau terlalu nyaman untuk berubah, orang salesnya sendiri tidak mengupgradekan diri. Jadi di kolam yang semakin menyusut, orang salesnya tidak tingkatkan kompetensi memancing. Oke, game over tuh. Tapi kalau bosnya masih belum mau berubah, tapi orang salesnya sudah upgrade kualitinya. Oke, misalnya daripada door to door, saya upgrade cara broadcast WA saya sehingga memancing respons. Orang tanya-tanya ke saya daripada saya door to door. Kan itu produktivitas saya meningkat. Menggunakan chat GPT untuk siapkan saya sales script-nya. Itu kan akan lebih tingkat mutu. Ya. Yang tidak lolos funnelnya, saya ada cara lain untuk follow up melalui chat GPT lagi. Teknik-tekniknya gimana. So kalau saya sebagai orang sales, tingkatkan kemampuan saya walaupun di kolam yang kecil, hasil penangkapan saya masih tingkatkan ya. Tetapi paling enak, jujur paling enak adalah kalau bosnya wawasannya tambah luas, buka pikiran dan mau lakukan perubahan sehingga kolamnya jadi luas banget. Dan kolam itu mengfilter, mengundang banyak ikan masuk. Tugas dari orang sales kan jauh lebih gampang. Oke, kita pecah aja kalau gitu, Coach. Ayo kita pecah satu persatu ya. Satu persatu ya. Dari salesnya dulu baru nanti kita ke bosnya ya. Salesnya. Template yang terjadi adalah ketika sales menawarkan atau menjawab sesuatu, ya kelihatan tuh misalnya, apakah harus semua informasi dituang? Kan ada yang bilang juga begitu dia nanya, ya kita copy aja chatnya, kita copy aja PDF-nya, detailnya ada di sini, kita langsung balas. Tujuannya apa? Biar ya dia langsung clear semuanya, manfaatnya dia dapat apa, informasi dia dapat apa, dan harapannya closing. Atau dipirit-pirit, jangan langsung kasih tahu harga, jangan langsung kasih tahu ini apa segala macam. Tapi kan jadi lama ya. Nah maksudnya ini dua mata pisau nih. Sebenarnya dari salesnya sendiri kita coba pecah, salesnya gimana caranya menepis stigma-stigma yang gimana sih sebenarnya gue udah jawab kok, tetap aja gue dijewer sama bos, gue udah jawab kok gitu loh. Oke, ini fenomena dan strategi orang beda-beda ya. Kalau saya pendekatan saya itu adalah, look, jualan face to face aja susah closing loh.
Apalagi lu jualan lewat WA teks. Sehebat apa sih lo teksnya? Betul ya? Iya. Okay. Jadi satu, it is difficult to sell by text. Okay? Karena ada unsur sungkannya. Yeah. Nah, misalnya kalau saya mau undang Anda dan saya WA ke Anda, dibandingkan dengan I mampir ke your office, undang. Touch-nya beda ya. Kalau saya WA, Mas Dery bisa dengan apa? Maaf Pak James, jadwal saya padat sekali. Sorry, saya nggak bisa hadir ya. Kan gampang banget kan? Yeah. Tapi kalau saya sudah datang sampai ke kantor, ngajak, apalagi saya bawa roti. Aduh, nggak enak ya. Jujur gue malas sih, tapi nggak enak. Ya oke lah Pak James, saya hadir dah. Ada unsur itu loh. Oke ya. So, sebagai orang sales, menurut saya, the WA is not to sell. The WA is to sell, but not to get the closing. Okay. Maka kalau tadi kan kita bilang, kalau saya sudah berikan informasi yang paling lengkap, semua pertanyaan sudah ditanyakan dan sudah dijawab dengan jelas, Anda akan bilang, oke, udah jelas. Oke ya. Jadi Mas Dery gimana? Entah deh, saya pikir-pikir, kalau saya berminat saya hubungi Anda karena saya sudah tahu. Oh, berarti salah juga ya kalau... Nah, kalau Anda sudah tahu, Anda berminat hubungi saya, berarti dengan kata lain Anda tidak perlu saya follow up dong. Lu jangan kontak gue ya, karena kalau gue tahu, kalau gue mau gue kontak lo. Okay? You have already told me, and then I follow up. Pak Mas Dery gimana? Belum. Mas Dery gimana? Kan gue udah bilang kalau gue mau gue kontak lo. Betul kan? Iya. Maka banyak orang sales setelah menjawab pertanyaan pelanggan dengan sepenuh hati, kasih selengkap perpustakaan, ujung-ujung follow up di ghosting kan? Iya. Follow up di block kan? Kenapa? I don't need you anymore. Why are you on my back? I don't need you. See, so to me, the WA is not to sell and hope to get a closing by giving complete information. WA itu adalah teaser. Selling is not pushing, selling is enticing. Okay? Teaser. Okay? Pak Dery sudah dapat informasi ini. Informasi untuk bulan ini. That's it. Okay. Pertanyaan langsung penasaran betul. Anda respon. Promosi apa Pak James untuk bulan ini? Hah? Pak Dery masih belum tahu? Wow. Belum. Wow Pak, tinggal berapa hari lagi loh? WA nih. Ini gimana nih? Pak Dery mau tahu nggak? Mau. Nah, lu bilang mau dulu nih. Iya lagi. Sudah kasih informasi belum? Bikin penasaran. Pancing ada tambah masuk betul? Pak Dery gini loh promosinya untuk bulan ini, khusus untuk nasabah-nasabah tertentu akan dapat benefit-benefit ini. Titik. Syaratnya gimana? Syaratnya agak kompleks ya Pak ya. Maka saya mau jelaskan ke Pak Dery, kapan Pak Dery ada waktu, hari Rabu pagi atau Selasa siang? I'm not going to tell you anything anymore. Let's make an appointment. Ini tentang apa nih? Maka saya mau ketemu Pak Dery hari Rabu pagi atau Selasa siang. Ini perlu kasih modal lagi atau tambah deposito? Maka dari itu saya menjelaskan ke Pak Dery, ini ada syarat-syarat tertentu, hari Rabu pagi atau Selasa siang. I'm not going to tell you anything until we make an appointment and I see you. Wow. Okay. So yeah. you mau ghosting terserah dah. Oh iya, aku coba boleh pengakuan dosa. Wih lah, pengakuan dosa. Nggak juga sih. Lebih kepada mungkin aku bukan pakai ilmu sales yang seperti Anda ajarkan. Tapi pas mungkin secara mentok di psikologis seorang manusia gitu ya. Ya alhamdulillah kita sering berhasil ketika kita affiliate sebuah program. Affiliate sebuah digital produk gitu ya, baik itu produk sendiri maupun produk orang gitu ya. Di DM kita pakai platform ManyChat yang auto reply komen gitu kan. Kalau kamu mau coba komen gitu. Dia ketik mau, akhirnya robotnya atau sistemnya IT-nya bekerja, otomatis dia dikirimkan DM. Di DM baru ada penawaran apa segala macam ya. Kalau kita fullin langsung closing, niat hati untuk langsung payment gateway apa segala macamnya, itu kecil sekali ketimbang kita bilang bahwa kalau lu ngerasa serius, jadi kita buat 2 layer gitu. Ya kan, kalau lu udah bener-bener pengen berkembang, lu serius untuk berubah, gitu kan, keluar dari zona kemiskinan lu, mungkin lu pengen bantu keluarga, apapun itulah bahasa-bahasanya kan kita bisa create kan. Ya udah coba lu yakinkan, berarti kalau lu oke, di bawah tuh ada button, ya gue serius gitu.
dia akan ngeklik. Itu akan lebih tinggi closingnya. Yes. Kenapa? Karena saya sih mikirnya bahwa psikologis manusia adalah kita pancing dia untuk masuk ke zona kebutuhannya lebih dalam gitu kan. Nggak langsung kelar brek. Oke, gue bayar gitu. Jadi kayak ada psikologis. Aku nggak tahu namanya apa, coach. Yang pasti kalau kita kasih 2 layer, 3 layer apa segala macamnya, itu seakan-akan secara psikologis manusia bahwa dia tuh kayak mau nggak mau dia kebutuhannya dia butuhnya dari kayak seakan-akan dari hati dia sendiri. Kalau lu serius untuk berubah, lu pengen ngajak keluarga lo pengen punya banyak waktu luang buat keluarga lo gitu kan, lu bisa banyak waktu main buat sama anak-anak lo apa segala macamnya. Yaudah, lu klik aja tombol di bawah, ya gue serius. Kan psikologis kan, ya gue serius deh. Buruan. Tuh. Dia kayak tuh gesture tangannya. Buruan. Kan mancing kan? Ayo. Oh itu ya. Tapi ada kalau ilmunya kita ternyata semua ya. sudah kasih informasi, kita follow up gimana Pak? Kan pushing. Iya. Dan semakin push kita mana? Tapi kalau mau pencet tombol ini. Kalau mau sejahtera pencet tombol ini. Oke, kalau mau sejahtera, lu serius enggak? Pencet tombol ini. Untuk serius, untuk berhasil, lu siap enggak komit 3 hari seminggu? Siap, pencet lagi kan? Ayo. Semakin dalam kan? Iya. That's selling. Selling is not pushing. Selling is inviting kan? Jago banget nih orang ya. Kan dari gesture tangan kelihatan. Lu keren lu coach. Wah, dahsyat. Jadi itu yang dimaksud dengan akhirnya apa sih sebenarnya? Psikologis ya masuknya? Psikologis atau walaupun lewat chatbot ya, itu seolah-olah ada dialog kan. Bukan dicekokin semua kan ya. Dan kemudian buat keputusan. Ada dialog. Mau nggak? Kalau nggak mau sih nggak apa-apa loh, gue nggak paksa loh. Malah jadi mau sih ya. mau. Ya kan? Itu reverse psychology kan. Gue nggak paksa. Nah, banyak orang sales maksa. Itu. Kita ngomong sih gampang, prakteknya kan harus nahan. Jadi saya selalu bilang orang sales ini adalah sales, bukan pusat informasi. Kalau kita ke mall, kita ke pusat informasi, tanya, Mbak, mau beli jeans di mana? Dia akan kasih informasi yang lengkap. Bapak naik tangga lewat 2 di sebelah toko ini, ada sana ada jeans, kalau sana nggak ada, seberang ada, lengkap sekali. Terima kasih atas informasinya and we are gone. Oke, tapi kita orang sales. Kita bukan mau kasih informasi dan dia hilang. Pusat informasi kita kasih informasi dan hilang loh. Karena tugasnya kasih informasi. Lo bukan mau dia hilang, lo mau dia datang loh. Nggak boleh kasih informasi yang lengkap. Karena kalau sudah manusia kasih informasi yang lengkap, dia hilang. Oke, coba kita uji kasus lagi ya. Saya ke mall, ke pusat informasi. Ke mall apa segala macam yang pusat informasi. Saya lihat katanya di sini ada coffee shop yang begini atau coklat Dubai yang lagi viral. Di lantai berapa ya Mbak? Gitu ya. Oh nanti masnya naik, ada eskalator sebelah sana, naik. Nanti begitu ada lift di sebelah kanannya tuh di samping toko ini. Pertanyaan saya, iya juga ya. Apakah kita udah beli coklat Dubai, terus kita balik lagi ke pusat informasi? Makasih ya, enggak, kita pulang-pulang aja ya. Pulang-pulang aja. Itu yang terjadi dengan orang sales yang terlalu baik, terlalu semangat. Dia kasih semua informasi dengan harapan orang bisa dengan segala informasi yang lengkap mempermudahkan Bapak buat keputusan, betul? Tidak demikian. Berarti hati-hati nih, jangan sampai salah langkah ya. Nggak boleh. Catatan penting nih, ini video ini harus dipotong di bagian sini, kita viralkan di TikTok ya. Hati-hati, jangan sampai salah. Karena itu kan filtering. Setiap pertanyaan kan filter. Oke? Mau keluar dari kondisi Anda, mau filter lagi. Lo serius nggak? Serius. Siap nggak? Siap. Komit 3 jam nggak? Komit. Kan filtering. Sampai terakhir itu murni itu. Wow. Kita lihat ya di studi kasus yang lain. Jadi ada yang sempat fenomenal viral. Orang kulit hitam yang berotot morning rutin yang nyelupin muka ke es. Ashton Hall itu kan. Saya sempat komen tuh dia punya funneling system. Pakai AI dan platform ManyChat punyanya Meta gitu kan. Namanya ManyChat tadi. Dia lagi lari tuh yang sempat rame kan viral tuh Ashton Hall itu. Saya follow juga. Terus saya komen brand komen apa gitu, saya lupa. Di postingannya dia, kalau lu pengen kesuksesan datang dari pola hidup yang benar, sehat apa segala macam. Saya komen tuh, akhirnya dia automatically kirim DM kan. Nggak langsung payment gateway memang. Nggak ada. Iya kan? Ini masih ada historinya dia nih. Bahkan nggak masuk langsung ke sales page-nya loh ya. Nggak masuk ke sales page. Tuh dia bilang, let's do it. Have you had coaching before? Tuh, dia nanya dulu tuh.
Terus kan abis itu dia nanya lagi detailnya, terus sekarang kondisi badan lu gimana gitu kan. Dipancing tanya, akhirnya oh iya bener ya gue gak punya coach selama ini nih. Dianggap keresahan di situ. Oh berarti salah lo kalau lu gak punya pendamping, pakar nutrisionis bla 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 untuk pola diet lo apa segala macamnya. Wih, terus gimana caranya nih? Nah, dan proses itu buat kita lebih confident terhadap dia kan. Gila dia nggak usah langsung, okay, come and join my 3 weeks program. Enggak loh. Dia tanya profesional banget dia. Teliti banget dia. Wah, boleh tuh. Menganggap secara nggak langsung dia lebih superior kan ya? Dia lebih superior, dia lebih teliti. Dia tanya terus. Dia nggak mau buru-buru closing. Dia tanya terus. Dan itu walaupun kita tahu itu autoresponder. Iya. Kita tahu itu autoresponder, tapi kita profesional banget ya. Mereka sampai susun autorespondernya seteliti itu ya. Itu kan, the confidence grows kan, the trust grows. Ini buat anak-anak atau yang lagi sekarang ngambil peruntungan di afiliator atau digital product, sekarang lagi rame nih, jualan e-book, jualan webinar online apa segala macamnya. Ini kan serupa tapi tak sama kan, afiliator, digital product apa segala macam. Gaya-gayanya pasti kan pakai otomatis reply, funneling lah. Nah ini catatan penting nih, nggak tiba-tiba langsung nyuruh-nyuruh, langsung nih bayar sekian, buruan, ayo klik di bawah. Nah itu ciri khas jualan online. Kalau jualan online, karena you ask, I answer, you ask, I answer, you ask, I answer, ujung-ujung orang banding harga kan. Di online itu kalau nggak banding harga nggak bisa jualan. Tapi kalau ini bukan banding harga, ini building confidence kan. So ada dua jalur nih, dua jalur nih. See, so kalau orang sales yang tidak tahu jalur ini, otomatis jurusnya adalah banting harga kan. Karena dia nggak tahu jurusnya. Dan sekali lagi saya bilang, bukan setiap produk, setiap market bisa seperti itu. Ya. Tetapi if you understand your market, you know how to do it. Gitu. You have to understand the market. Profilnya siapa, kan? Seperti itu kan. Sehingga kita tahu pertanyaan yang mau ditanyakan kepada si calon pelanggan kan. Pernah ada coach, trainer nggak? Belum pernah, oke awam. Sudah pernah, kalau sudah pernah, berapa lama? Why do you stop training? And so on kan. The questions will filter dan jalurnya beda-beda kan. Oke. Dan kalau masuk ke marketplace, orang udah mindsetnya udah pengen beli ya, pengen belanja ya. Makanya jualan online tuh begitu masuk ke dalam sana ya, bedanya dia masuk ke TikTok, dia nggak pengen belanja. Tapi kalau masuk ke Shopee, udah pasti mindsetnya pengen belanja ya. Pengen belanja, tapi unfortunately belanjanya price comparison paling murah. Iya lagi. Yang paling murah. Karena saking mudahnya kita skip dari satu toko ke satu toko kan. Iya. Ya, jadi gampang berat gitu. Tapi kalau kita lewat jalur funneling itu, semakin masuk semakin dalam, nggak bisa keluar ke toko lain loh. Oh iya. Jadi ada jalur jualan online, nasib lu kayak mall, atau jalur funneling. Masuk. Nah kalau orang sales lewat WA broadcast, bisa masuk ke funneling itu. Tapi kalau orang sales udah ketahuan gimana coach? Misalnya kayak contoh jual properti, diundang buat coffee break, coffee time tuh nggak sih kayak gitu-gitu yang ujung-ujungnya dia juga paling ntar ujung-ujungnya kita dijualin rumah gitu kan. Ya datangnya kita undang ke sini ya gitu. Sekarang kan udah banyak penawaran, jadi kayaknya udah pada tahu tuh jebakan-jebakan orang sales gitu. Itu cara mitigasinya gimana ya coach? Kalau sudah tahu dan kita tetap menyelenggarakan, berarti kita sudah tahu. Bisa jadi yang sudah tahu banget dan nggak mau, sudah nggak datang. Dan yang datang itu antara nggak tahu atau iseng-iseng atau sungkan dengan yang undang, maka datang. Ya. Jadi kita harus filter nih. Siapa di sini yang datang karena pertama kali datang? Saya ini pertama nih, ini fresh nih. Siapa yang datang sudah berulang-ulang udah tahu jurus kayak ini, tetap datang. Ini dia udah tahu. Siapa yang datang jujur nggak ada niat sama sekali, cuma datang kena sungkan. Boleh tanya nggak? Boleh kan? Boleh aja. Udah ada filter kan? Iya. Boleh di filter tuh, masuk filter. Nah ini. Nah jadi saya tanya nih, kalau sungkan, apakah sama sekali tidak ada kemungkinan beli? Nggak juga. Yang penting datang kan ya. Sudah beli berulang-ulang tapi masih datang, berarti masih
ada kemampuan beli. Iya. Okay. Siapa di sini jujur kata sama sekali nggak niat beli, walaupun penawaran yang terlalu sangat bagus, harganya gila, potensialnya luar biasa, tetap nggak mau. Tolong angkat tangan. Jarang. Iya. Ya. Kenapa ya, Coach? Karena barangnya bagus. Siapa di sini yang barang bagus, menguntungkan, harga gila-gilaan, tetap nggak mau? Mana ada orang kayak gitu? Kecuali dia benar-benar nggak ada duit kan ya. Selama dia ada duit, gue lihat dulu dah, betul kan? Udah balik tuh. Jadi whoever you are, I don't care. Yang penting the thing is good, the price is affordable, is very good potential. You will consider, right? Okay, we are all in the same page now. I have to put you on the same page. Not put you, gue datang iseng-iseng doang, gue datang kena sungkan, gue datang lihat-lihat doang. No. I will put you on the same page first. Right? As long as it's good, it makes money, it's good potential, good offer, you will consider, right? Okay, let me tell you why it's a good offer. Then we start. Oh iya, kalau dipikir-pikir sesungkan-sungkannya dia tetap mau datang, itu kan berarti ada sekian persen sisanya. Ada. Pasti ada ya. Jadi gini, iya juga ya. Ini saya juga jadi belajar ya. Terkait filterisasi gitu atau mungkin kurasi apa segala macamnya. Kan yang kita sibuki ini adalah apa iya dia mau beli ya? Kan orang-orang yang ketahuan yang nggak beli kan memang dia nggak nanya. Ya dia lewatin penawaran ini kan. Tapi ketika dia udah mulai jawab, ketika dia datang karena sungkan, pasti kan ada sisa persen yang memang sebenarnya dia ada kemauan. Yang kita sibukin tuh gara-gara langsung kita hakimi bahwa kayak aduh tapi kayak susah deh dia. Emang iya apa iya dia mau ya? Dan kita mempeliharakan dia dengan mindset saya datang karena sungkan. Jadi saya tahu Anda baru ngaku Anda datang dengan sungkan, and I appreciate it. Anda datang karena datang lihat-lihat aja, I appreciate it. Okay, Anda datang karena nggak ada kerjaan lain, boleh. Okay, tetapi sebelum saya mulai presentasi, buangkan mindset itu semua. Selama penawarannya bagus dan menjanjikan dan terjangkau, you will consider, right? Right. Okay, let's start there. Oh, boleh ngomong begitu? Jadi mindset lo yang sebelum lu datang dan lu bawa ke dalam sini, itu kita netralkan dulu. Tapi memang boleh orang sales ngomong begitu? Boleh, kenapa enggak? Iya juga sih. Apa salahnya? Kata-kata kan, ya Allah apa adanya banget. Enggak ya? Enggak, apa adanya. Daripada bohong-bohong, selama ini penawarannya bagus, produknya bagus, potensialnya menjanjikan, penawarannya masuk akal, dan it's open table. If you consider it's good, buy. If you don't buy, it's okay. But will you be open to listen to it? Okay. Yes. Aku mau kasih feedback ini, Coach. Di marketing, ada namanya raw unfiltered marketing. Okay. Raw mentah, unfiltered tanpa disensor, marketingnya marketing. Banyak yang ngelakuin kayak begini. Fadil Jaidi pernah ngelakuin. Dia bilang katanya, gue mau bikin burger enak nih. Pokoknya bantuin gue ya. Dia nge-vlog gitu di rumahnya, dikasih ini apa segala macamnya. Singkat cerita ditawarin bapaknya, tawarin adenya, Dila Jaidi, tawarin kakaknya, Hisham ya atau siapa itu. Nggak enak kan? Islam ya. Nggak enak. Udah lu nggak pantas loh. Jualan burger kayak begini lu ngeracik aja, nggak karu-karuan gitu kan. Wah udahlah. Akhirnya beberapa hari kemudian dia posting dengan dia Zoom sama Chef Juna. Sebenarnya enak gimana sih? Dikasih ini, kasih ini. Aduh Fadil nggak begitu gitu kan. Ada di YouTube-nya dia tuh. Alah gimana ya, masukin itu, betul. Oke. Aduh ngegilingnya nggak begitu, petinya begini. Ada yang jatuh lah, rusuh lah di meja makan, ada yang pecah lah apa segala macam ya. Singkat cerita jadi sampai maghrib. Akhirnya ditawarin ke kakaknya. Nggak, bohong, ini bukan bikinan lo. Kok bisa seenak ini? Tawarin ke bapaknya. Enggak, lu pasti beli ya. Tawarin ke adenya. Enggak, gue nggak percaya. Ini pasti lu begini. Bibi yang bikin ya apa segala macam ya, bla 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 bla. Set, enak. Akhirnya nggak lama, minggu depannya dia launching, antrian panjang pinggir jalan karena penasaran bahwa ada before after. Kok bisa yang tadinya nggak enak jadi enak, dan semuanya confirm bahwa nggak percaya itu bikinan Fadil. Itu namanya raw, dari mentah kan. Dan banyak influencer atau banyak orang-orang business owner yang ngelakuin halnya dengan apa, jujur gue bisa nggak ya, aduh gagal, karena ada sisi penasaran psikologis. Apakah itu yang dimaksud dengan tadi kan coach bilang bahwa udah di hadapannya, oke gue jujur, lu datang karena sungkan, ya udah lu denger dulu penawaran gue, seakan-akan begitu kan. Pasti kan ada ketawa, ada mungkin di sini wah bisa aja. Oke gue tahu lu pasti di sini, gue tahu lu pasti akan ngerasa dijualin sama gue, paham, ketawa lagi apa segala macam kan. Udah lu dengerin gue, nggak apa-apa kalau mau silakan keluar. Kok dirasa-rasa santai, nggak tegang. Kebangkit ya rasa kayak ingin taunya ya. Jadi tidak khawatir ya dia nggak ngomong nanti ujung-ujung suruh gue makan hiha nanti todong gue beli. Jadi jadi was-was semua kan.
Jadi daripada semua was-was tegang tunggu kapan nih goloknya keluar nih? Kapan goloknya keluar nih? Tuh kan udah mulai nih formulanya udah keluar tuh, udah tanda-tanda. Jadi terlalu hati-hati kan ya. Gua udah tahu lu nggak suka datang, lu terpaksa datang, lu datang karena sungkan, lu datang karena bini lu mau datang, lu tuh ikut dah. Udah nggak apa-apa, gue juga senasib. Yuk kita bahas. Wah keren banget lagi. Iya kan? Nah Iya. seperti tadi itu, Ya itu ada. burgernya, ya kan? Akhirnya yang bikin antri adalah ini loh burger gua, ya yang tadi nggak enak banget sekarang Hao San Xing Ping tuh, ya oke ya. Penasaran kan? Iya Penasaran bener. kan? Ayo, lu mau coba nggak? Ayo tuh. Iya. Orang jadi kenapa bisa Penasaran, begitu ya? Kenapa bisa begini ya? Marketing is not selling, is not pushing. Selling is enticing. And the good salesperson never has to push. A weak salesperson has to push because he does not know how to entice. And his rate is very low. Rate of success very low karena dia push. Dan dia push itu karena kalau sudah push bukan demi pelanggan, tapi demi kepentingan dia capai target. Oh iya, benar. Kalau sudah push demi dia capai target. Udah nggak ini lagi apa istilahnya? Bukan demi saya Nggak sekarang. otentik lagi ya. Jadi itu yang sering disalah ajarkan. Karena dia orang sales itu terdorong oleh target dan dia terdorong lah. Bahkan motivasinya saking tinggi dia kejar. Iya. Motivasinya saking tinggi dia kejar. Karena motivasinya tinggi. Tapi motivasi yang tinggi itu disalahgunakan. Jadi menjadi kejar. Wah. Saking termotivasi, saking semangat tinggi, semakin niat mau capai target, semakin dihindari pelanggan. Keren. Coach James, ini gua rasa kita setuju ya teman-teman ya. Dalam hal ini kalau kita perbaiki gimana cara metode kita follow up, ya kan? Kita tahulah bahwa kita banyak kurang ilmu lah dalam hal ini. Jadi kalau lo rasa bahwa ini bermanfaat, lo share ke teman-teman lo atau mungkin business owner bisa aja atau bosnya, manajernya, share coba. Kita sama-sama belajar di sini gimana caranya kita keluar dari zona keterpurukan, ya kan? Kita bangkit bareng-bareng teman-teman semua sehingga kita juga bisa banyak waktu luang buat keluarga. Share ke teman-teman kita atau mungkin anak buahnya. Ini kalau tayangan ini bermanfaat, gua rasa ini sangat bermanfaat sekali ya. Gimana cara ilmunya apa segala macamnya. Terutama bahwa sekarang makin kesini makin luar biasa. Semakin. Tentang fenomenal perang dagang atau perang tarifnya Amerika dan China. Yes. Oke. Nah, kita kerucutin aja mengenai sales. Gini coach, kita tahu bahwa di luar sana banyak pasar kayak seakan-akan kebagi menjadi dua. Tadinya 3, ada menengah ke bawah, ada menengah dan atas gitu ya. Sekarang menengah tuh udah sering banget dibahas sama youtuber, menengah tuh udah hilang. Oke. Benang mending tuh udah nggak, udahlah gitu lah ya. Tinggal sisanya bawah sama atas. Oke. Masing-masing ini punya orang sales. Ya kan, orang sales untuk ngurusin di segmentasi bawah. Ya. Ayo kakak, silakan kakak. Halo kakak, minta waktu 30 detik ya sebentar aja kak di mall gitu kan. Kadang saya kayak, bentar maaf saya buru-buru gitu ya. Ada promo loh kak, cari apa kakak? Boleh kakak gitu kan. Itu mungkin kita tahu bahwa di bawah sering melakukan seperti itu. Di atas, jualan Louis Vuitton, Bulgari, jualan brand-brand ternama gitu kan. iBox sekalipun ya mereka seakan-akan duduk manis karena kekuatan brandnya, karena pengen value-nya. Ya salesnya kayaknya nggak ada effort banget gitu ya. Ya udah orang datang, ya udah gue pengen beli Louis Vuitton, gue pengen beli ini apa segala macam ya. Akhirnya muncul keributan perang dagang Amerika Serikat Cina. Viral kemarin coach, nyampe nggak beritanya atau videonya yang Louis Vuitton ternyata harganya sekian. Oh yes, ditelanjangin. Ada upaya mungkin Amerika Serikat atau US ini pengen nyikat Cina bahwa atau ini kan lu kan untuk fashion kiblat lo adalah Europe nih, Eropa nih, Prancis nih. Lu lihat tuh ternyata produksiannya, manufakturingnya di Cina harga cuma segini, tahu nggak sih? HPP-nya dijual segini, ketipu lo. Stres tuh langsung kan. Akhirnya mau dihancurin segi nggak tahu lah tuh tujuannya apa. Nah, apakah ilmu-ilmu ini juga harus diterapkan ketika segmentasi atas udah kebongkar harganya sekian? Akhirnya sekarang orang salesnya gimana tuh cara jualan Louis Vuitton? Oke. Kalau saya ya di orang sales di level tinggi ya, di produk-produk prestige lah, oke. Saya akan bilang Pak Dery tanpa lihat viral itu pun, Bapak tahulah harga barang ini, HPP barang ini
pasti jauh di bawah harga jualnya kan. Iya sih. You are not paying for the material, right, Pak? Eh, You are paying for the prestige, right? pasti. You're paying for the prestige. You're paying for the brand, right? Yeah. All products, if you talk about the cost, it is nothing. Yeah. You think this handphone is worth 20 million? This handphone is worth 2 million. But you're paying for the brand. You're paying that when you carry it, people look at you. I mean, the Rolex watch doesn't cost that much, but the prestige. So now, whatever they say about the cost, hanya diutarakan. Yang dari dulu kita udah tahu kok, Pak. The quality and the brand and the prestige will never go away. The cost has always been like that. You know it. Iya. Iya. Istri-istri kita belanja pun kita tahu, gila bayar semahal ini padahal harga produksi nggak seberapa. Kita udah tahu dari 20 tahun yang lalu, Pak, tetap kita beli. Apa pengaruh ini? Dia hanya utarakan supaya yang tidak tahu jadi tahu kan ya. Iya. Tapi Anda di level ini masa Anda dari dulu nggak tahu? Oke. Right? So the value doesn't go away, the prestige doesn't go away, the cost had always been like that. So why? Because of this Anda ubah. You knew it. Iya lagi. Iya juga ya. Kita dulu tahu begitu, mungkin pasangan kita, keluarga kita beli begitu. Ya Allah, kita tahu. Bapak gue aja sering bilang begitu, Coach. Ya kan dari zaman dulu kan. Allah bisa-bisanya tuh. Itu modalnya sekian. Iya, kita tahu kok. Dari SMP gue dicokokin begitu untuk narasi di keluarga tuh. Ini bukan berita baru nih. Ini bukan berita baru. Iya. Baru. Bukan. Dari dulu kita udah tahu. Siapapun yang punya akal sehat akan tahu. Ini barang masa seharga begini. Kita udah tahu, tapi kita tetap beli kok. Bukan karena bahannya, tapi karena value dan prestige-nya kan. Udah, gara-gara ini value prestige turun. Enggak, BMW tetap BMW kok. Rolls Royce tetap Rolls Royce. Oh, jadi jangan langsung panik dong. Panik ya orang-orang sales tuh. Jangan kita gimana nih? Nah, kalau gara-gara ini si orang sales goncang, berarti lu nggak sadar dari dulu yang lu jual tuh merek. Lu nggak sadar dari dulu lu jual prestige. Lu kira dari dulu jual kulit. Berarti dari dulu lu nggak tahu apa yang lu jual dong. Ayo. Ditampar orang sales gadungannya. Iya. Dari dulu kita jual prestige. Dari dulu kita jual brand, bukan jual bahan baku. Iya. Bahkan orang salesnya ngomongin di belakang kali ya, mungkin dulunya kan ya. Ya Allah, padahal kita tahu nih. Secara nggak langsung, secara sadar ya. Harga segini-segini, padahal mah segini. Dia sadar tuh ya. Dia sadar, bahkan dia bilang gila ya orang kaya bego ya. Tapi dia orang kaya bukan bego, orang kaya bukan beli bahan baku, orang kaya beli prestige. Lo aja belum nyampe otak lo. Belum nyampe. Berarti dipastikan dia mundur dong kalau dia reaktif dengan adanya perang dagang Amerika Serikat. Orang salesnya mundur. Malah jadi ilmunya malah jadi mundur ya? Dia jadi minder. Justru kita harus menguatkan. Kita ke fine dining, bro. Kalau kita ke tepi jalan, nasi goreng kan setinggi gunung. Iya. Itu baru makan tuh. Iya. Kita ke fine dining. Scallop 2 biji, udang setengah ekor, sayur 3 lembar, dikasih dandan dikit, 1 piring 300.000. Yeah. Gila, kayak gini gue mana kenyang. Gue makan di tepi jalan 50.000 udah kenyang. Berarti lu belum nyampe. Lu belum nyampe. Orang di fine dining bukan makan gak kenyang. Ya? Oke. Untuk menghargai klien. Iya. Kalau lu tuh makan ini, lu belum nyampe. Iya. Maka like you said, the market yang benar-benar up market, lu mau ngomong apa tetap dia beli kok. Karena dia tahu dari dulu gue beli prestige. Tetapi yang di middle itu, itu yang kemakan. Kenapa ya? Karena belum nyampe. Belum nyampe. Makanya perangnya Amerika sama Cina kayaknya anteng-anteng aja, apa reaktif anteng-anteng ya? aja. Emang ya anteng-anteng aja. Emang ada buktinya presidennya atau mungkin juru bicaranya ngomong gitu ada? Ada 2. Satu langsung Presiden Xi Jinping respon kan. Dia bilang ya, respon dia terhadap perang tarif besar dari US, ya tarif besar dari US. Dia bilang kami ini samudera.
Dia ibaratkan China ini samudera. Kami ini samudera, bukan kolam kecil. Kalau kolam kecil diobok-obok dikit berantakan. Iya. Kami ini samudera, namanya samudera, pasti akan ada badai, pasti akan ada tornado, pasti akan ada cuaca buruk. Itu namanya samudera. Jadi kami nggak kaget karena kami sudah hadapi ini. Dan kami sudah hadapinya sepanjang sejarah kami 5.000 tahun. Sudah menghadapi dan kami tetap survive. Okay? Wow. And we will survive. Whatever the storms comes, it will survive. And the ocean will continue to be the ocean. Keren. Dengan kata lain, Tiongkok lu mau obok seperti apa, tetap Tiongkok. Keren. Dia nggak takut. Dan ada satu siapa think tanknya ya, dia bilang kan US market hanya 15,000% dari ekspor kami, ya kan? You mau bikin susah, kita bisa cari loan. We are not afraid of the US. You're only 15%. The rest of the world is 85%. Right? We have been around for 5,000. Ini menarik. We have been around for 5,000 years, and for most of the time the US was not around yet. Now you want to bully us? We will respond. We will continue to live on another 5,000 years. Why? You only 15%. Wah, keren. Coba dong videonya dong, ada dong. Mana dong? Datanya langsung kita cari aja langsung keywordnya nih. Wah, AI kita langsung nemu nih. Videonya nih mana nih? Coba nih. Ini dia. Ini pertama dari presidennya dulu ada nggak? Bukan. Ini bukan. Ya, ini presidennya dulu. Presiden dulu mana? Ya. Enakan dari presidennya dulu atau dari vice presidennya? Boleh, ini bukan vice president sih, ini dari salah satu chairman dari dia punya strategic. Kalau ngurut berarti yang mana dulu? Presidennya dulu? Boleh presiden dulu, Xi Jinping dulu kalau ada. Nih. Bukan ini. Satu lagi coba Satu ada. lagi. Ada nggak? Mana coba? Ada 2 video. Ya, ada 2 video. Ada 2 video. Coba-coba. Ini menarik ya. Maksudnya dengan peperangan yang terjadi di saat ini antara Amerika China gitu ya. Mereka lagi panas-panasan kencang-kencangan banget ya. Dia nggak takut. Dan buat saya, bukan ini yang kita saksikan. Karena kita pemain kecil kan ya. Siapalah kita untuk lihat skala seperti ini. Oke. Tapi sekarang kita lihat Xi Jinping baru pergi ke Malaysia kan. Kunjungi Kuala Lumpur. Ya. Dan dia buka mitra usaha dengan lebih intens dengan Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena untuk periode ini kan Malaysia adalah ketua ASEAN. Jadi melalui Malaysia, ini terbuka buat ASEAN semua kan. So you see, dengan ancaman ini, Tiongkok bergeser untuk ke ASEAN, ke Afrika, dan sebagainya, negara mungkin di Saudi Arabia dan sebagainya, Timur Tengah. Berarti ancaman di US membuka peluang buat kita semua kan. Yang selama ini tidak terlalu terbuka. Sekarang presiden yang datang dan bilang welcome. Big opportunity. Justru itu ya? Justru itu. Jadi setiap ancaman itu memaksakan kita lihat ke tempat lain untuk peluang. Itu yang saya lihat. Setiap ancaman paksa dia meninggalkan US, lihat ke tempat lain untuk mengembangkan peluang kan. Iya. Dan dia sebagai presiden loh, tinggalkan Beijing pergi ke Kuala Lumpur. Buka hubungan. Nah, kita di sini kalau Anda pemilik bisnis, lu panik. Atau lu lihat, oke, karena gue terpaksa keluar dari sini, gue cari di mana nih sekarang. Mana tahu cari di mana itu buka peluang yang lebih luas. Itu yang saya mau teman-teman belajar. Bukan ini kan satu contoh klasik. Tetapi dia bisa, negara sebesar ini aja bisa. Telan egonya, udah tinggalkan US. Sekarang Presiden Tiongkok dalam tanda petik turun ke ASEAN. Dia mau turun loh. Dari Asia ke ASEAN ya? Dia kunjungi Kambodia. Dia kunjungi Vietnam. Raksasa Tiongkok loh turun ke negara-negara kecil untuk berjabat tangan. Yuk kita berdagang. Nah, telan tuh egonya. Kita sebagai pengusaha. Kan kita dulu. Alah. Cari dong peluang kecil-kecil. Itu yang saya lihat. Ini keren ini. Keren ya. Jadi di bisnis itu memang ada kurva S ya. Yes. Ya kan ada S curve. Kayak misalnya udah naik. Bisa jadi mungkin kita ngelandai lagi. Kayak huruf S gitu ya. Dan ini bisa jadi krisis ini buka peluang untuk the next one kan. Karena kita terpaksa keluar dari zona nyaman. Coba kita lihat Bluebird. Dengan adanya disrupsi, sekarang udah sistemnya online, udah nggak bisa lagi orang nyari taksi di pinggir jalan, nyetopin apa segala macamnya. Akhirnya dia coba, ya sudahlah, nih bacaan saya aja nih ya. Ya sudahlah kita telan ego kita lah. Akhirnya kita gabung sama Gokar misalnya. Meskipun dia udah duluan My Bluebird kan katanya kan. Dan lain sebagainya banyak loh. Yang udah ngerasa
power banget nih. Kita nih rent-car mobil-mobil nih, raksasa nih. Semua korporasi di Jakarta, Jabodetabek pakai gue rental mobilnya gitu kan. Tapi akhirnya dia ujung-ujungnya juga merapat lagi. Dan survive sampai hari ini. Survive. Nah ini. Presiden China. 中国人民不惹事儿，也不怕事。在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯。中华民族是吓不倒、压不垮的。中国经济韧性强，潜力足，回旋余地广。 Oh, dia pakai kekuatan dasar ya, berarti udah lama ya. 5.000 tahun. 中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。 Itu satu penerjemahan itu. 有风平浪静之时，也有疯狂宇宙之时。狂风骤雨可以掀翻小池塘。但不能掀翻大海。Samudra. 经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在哪儿？ Wih, tenang lagi ngadepinnya ya. Tenang, iya. Sambil senyum, ambil apa? Samudra tetap akan samudra. Tetap akan berada samudra. Apa yang bisa kita pelajari dari China? Maksudnya, kan kemarin juga beberapa postingan video juga aku lihat ya. Di Coach James Gui punya sosial media. Terkait kok trip ke China, belajar di perusahaan-perusahaan di sana, apa segala macamnya. Maksudnya gini, aku juga pengen belajar sebenarnya ya. China ini kan pesat. Ini kayaknya nggak perlu mata terbuka sih, mata tertutup aja kita tahu bahwa China tuh udah majunya pesatnya luar biasa saat ini ya. Kayak orang berangkat ke sana, banyak influencer Indonesia begitu ke China dulu tuh katanya ini mah udah negara luar angkasa nih. Kereta bisa masuk-masuk apartemen, bisa masuk-masuk hotel. Ini apa ini gitu kan? Udah pada begitulah, kita tahu lah. Saya pun juga belum kesana juga udah tahu bahwa Cina itu segitu majunya sekarang. Nah artinya aku sebenarnya pengen dapat bocoran sih. Kan coach ini kan kemarin pernah ngajak teman-teman business owner juga belajar gitu kan. Terutama mungkin business owner yang punya perusahaan yang mungkin masih kacamata kuda, yang akhirnya salesnya bisa mati di tempat gitu gara-gara dengan SOP dan KPI sama OKR-nya yang akhirnya sales dipaksa untuk jualan tapi gaya lu tuh masih begitu-begitu aja gitu loh. Harus dijewer-jewerin nih oknum-oknum business owner nih kan. Ya, akhirnya juga siapa tahu mereka bisa mau belajar juga segala macamnya. Kayak seru sekali. Kenapa kita harus belajar ke Cina gitu? Ada apa sih di sana sih, Coach? Oke. Ini ngomong cerita sejarah dikit ya. Iya, boleh. Saya kan dari Singapura. Dan dari kecil waktu saya SD kelas 1 ya tahun 1968. Perdana Menteri Singapura waktu itu Lee Kuan Yew ya. Dia sudah tahu lah bahwa Cina ini Tiongkok ini adalah naga yang sedang tidur. Sedang tidur. Suatu hari naga ini akan bangun. Dan naga ini kalau bangun akan menguasai dunia. Oke, right? Karena dan banyak orang bilang, oh hebatnya Tiongkok dalam 25 tahun ini maju pesat ya. Dia bukan 25 tahun, my friend. Ya, dia adalah sejarah 5.000 tahun. Hah? Kok bisa? Ya kita lihat kan Tiongkok kan sudah 5.000 tahun. Oke. Dari zaman Konghucu lah, dari zaman Sun Tzu lah, dari zaman all the Lao Tzu lah and all that, the Great Wall and all that. Kan that was built Sun Dynasty lah, Qing Dynasty, Tang Dynasty, Ming Dynasty itu ribuan tahun. Dan kalau mereka perang antara sendiri ya, perang saudara, itu yang digerakkan itu kalau angkatan laut, Navy-nya itu ribuan kapal. Puluhan ribu pelaut. Oke, terus kalau tentara ratusan ribu sekaligus gerak gitu loh. Oke, ya. So when you move that kind of tens and thousands of people, number one you have to have a strategy. Pasti. Number two you have to have a system, communication, logistic, administration, everything, and you have to have a philosophy, value. They had that since 5,000 years. Oke, 5,000 years semua sudah ada dan Tiongkok termasuk salah satu negara di bumi ini yang nggak pernah dijajah. Dari dulu nggak pernah dibelah-belahin. Oke, ya. Jadi 5.000 tahun ini utuh. Ajarannya utuh, filosofinya utuh, bangsanya utuh loh. Oke. Cuma terganggu waktu itu di perang Madat ya, Opium War
Ya. Di mana akhirnya Hong Kong harus diberikan kepada Inggris 100 tahun, Macau harus berikan ke Portugis 100 tahun dan sebagainya, ya. Sehingga Tiongkoknya saking malunya dia tutup diri 100 tahun. 100 tahun dia tutup diri dengan Cultural Revolution dan sebagainya. Dengan Deng Xiaoping mereka mulai buka lagi. Okay? So ibaratnya satu kekuatan dan satu wisdom 5.000 tahun, pos 100 tahun. Sekarang tombol posnya dilepas. Lanjut aja. Nggak ada apa-apanya. Lanjut, nggak ada apa-apanya. Jadi semua udah tahu. Otaknya udah masih bagus kok. Okay, the best. They went to the US and they came back. They all came back. The best brains in the world are there. Okay, dan ini satu episod menarik sekali. Deng Xiaoping pergi ke Singapura tahun 80-an. Dia terkesan waktu itu China masih belum maju lah ya. Dia terkesan dengan Singapura, satu pulau yang nggak ada apa-apa bisa begitu maju dan sistematis dan sebagainya. Dan sebelum dia naik pesawat kembali ke Beijing, dia tanya Lee Kuan Yew, menurut Anda, apakah Tiongkok bisa seperti Singapura? Lee Kuan Yew bilang, saya yakin Tiongkok bisa dan akan lebih cepat dan lebih bagus. Wow. Dan di balik itu, Lee Kuan Yew punya pemikiran ada lebih. Dia tulis di bukunya. Kami ini orang turunan Tionghoa di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di mana-mana. Kami turunan. Kami adalah turunan anak cucu dari buronan dari Cina. Dari Tiongkok. Dulu nenek moyang kita nggak sukses, keluar. Yang nggak sukses keluar loh. Ini turunan dari nggak sukses loh. Berarti ini bisa kita turunan aja dari KW nih. KW3. Turunan dari KW3 bisa bangun kayak gini. Yang asli masih di sana. Wow. Asli masih di sana. Maka kalian akan lebih cepat. Dan kelihatan kan, apapun mereka fokuskan, teknologi angkasa lah, DNA lah, pengobatan lah, semua AI lah, mereka lebih cepat. Kenapa? Asli di sana. Ini KW3 nih. Turunan dari KW3. See? So that's why it is not surprising that they grow so fast. Because it's not 25 years. It's a continuation of 5,000 years. Okay? So now that they are opening up, maka dari itu kita di Singapura, dari kecil, turunan Tionghoa di Singapura harus punya nama Cina. Karena jangan sampai suatu hari Tiongkok buka, lu turunan Tionghoa, kulitnya kuning, kulitnya Cina, tapi ke sana lu nggak bisa bahasa Cina, lu nggak punya nama Cina, memalukan. So we learn Chinese, we had Chinese names. So now when it's open up, we are more familiar. Because it's a continuation. Nah, maka dari itu saya dari dulu udah tahu this is gonna be big, okay? 10 tahun yang lalu saya waktu sudah lama di Indonesia ya waktu itu ya. Saya diundang seminar di Singkawang. Saya check in lah di hotelnya Swiss Bell di Singkawang. Waktu saya check in, serombongan orang Tiongkok datang. Mereka udah check in. Saya bilang, gila, gue di Indonesia 20-an tahun waktu itu, 20-an tahun. Pertama kali gue injak kaki di Singkawang. Mereka dari sononya. Dia udah tahu kota kecil di Singkawang. Di Indonesia ada namanya Singkawang. Dan dia udah rangkul pemilik toko jualan Oppo. Okay, 20 years ago, they have come to the small cities and work with the entrepreneurs there. Sell our Oppo, sell our this, sell our that. We have not even gone to Singkawang. That's the way they are progressing. 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya. So begitu sekarang ada peluang, saya businessman, kalian harus pergi. Pergi lihat. Dan kita ajak mereka ke Alibaba, BYD, Huawei, ByteDance dan sebagainya. Bukan untuk kunjungi kantor loh. Ntar cuma visit factory doang? Bukan. Terus? Diajak misalnya di Alibaba, kita duduk di sana setelah kunjungi 4 jam, 4 sesi. 1 sesi 1 jam. Diajarkan bagaimana Alibaba membentukkan tim salesnya, pasukan sales, the Iron Army. Mahal ini ilmunya nih. Ilmunya, gila, ilmunya itu gila loh. Dan dia ajarkan bagaimana dia rekrut. Saya kasih contoh ya. Jadi cara mereka rekrut, wawancara nih, oke? Sebelum dia undang untuk wawancara, pun sudah ada filtering system. Dari data mereka tahu orang sales seperti apa yang bakalan sukses, orang sales seperti apa yang sulit sukses. Dia udah tahu datanya. Dan ternyata datanya adalah orang sales kalau kita rekrut, ini anak dari kota, dibandingkan dengan orang sales yang kita rekrut anak dari petani. Itu anak petani lebih sukses. Aku bisa? Karena dia berjuang.
Dia siap kerja keras. Dia udah terbiasa kerja karena keras. hidupnya tough, struggling. Kalau bapaknya orang kaya tinggal di kota, bapaknya pejabat, kita nggak mau rekrut. Kenapa? Daya juangnya kurang. Dia udah datanya. Maka preferensinya sudah ada, oke? Terus, sudah diundang untuk interview. Mereka akan tanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan pertama. Kenapa kamu mau bergabung di Alibaba? Kalau jawabannya adalah saya mau bergabung supaya bisa cari nafkah untuk hidupin keluarga saya, anak saya kuliah dan sebagainya. Orang ini nggak diterima. Tidak diterima. Kan bagus. Enggak, cita-citanya terlalu kecil. Wow. Orang yang mau kerja hanya demi sesuap nasi, susah kita push untuk lebih berprestasi. Oh, karena udah cepat merasa puas. Puas. Dia aja udah kenyang. Iya. Lu gimana mau push target 2 kali lipat? Ngapain? Gua udah kenyang. Orang kayak gitu cita-citanya nggak terima. Tanya lagi. Cita-cita ada 3 ya. Apa cita-cita kamu dari uang? Atau kalau bukan demi uang, demi prestasi. Atau bukan demi prestasi, demi berbakti. Boleh. Apa cita? Oh, saya mau capai uang segini, pendapatan sebegini, gede. Atau saya punya cita-cita di jabatan ini, saya mau berjabat di sini, saya mau keliling dunia. Boleh. Atau saya rasa saya berguna, bermanfaat, saya mau boleh. Tapi kalau mau cari kerja di sini demi sesuap nasi, lu cari tempat lain aja. Cita-cita kurang keren. Gila. Ini baru sedikit loh ilmu yang kita dapetin dari contekannya Coach James gue ini ketika ada bikin trip di Cina. Nah ini kemarin ini kan, makanya aku penasaran nih. Ini akan datang. Oh nanti ya? Iya, ini akan datang. Saya tahu teman-teman pasti mau buru-buru ikutan nih, baru lewat 1 pertanyaan udah kepukul. Ini berarti cocok banget ya, koreksi kalau saya salah. Business owner atau mungkin orang atau direktur human capital, cara merekrut orang, apa mungkin orang marketing, orang sales juga, itu cocok juga ya berarti. Cocok juga. Dan kita di trip kita, setiap trip 30-an orang, itu lintas jenis usaha. Karena intinya dapat. Ya, tadi contoh recruiting kan. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Setelah itu gimana? Bagaimana mereka kembangin mereka? Dan satu hal menarik sekali, filosofinya adalah atasan bertanggung jawab terhadap bawahan, dan atasan itu bertanggung jawab terhadap bawahannya bawahan. Apa urusannya, kan layarnya terlalu jauh? Enggak, dia bertanggung jawab. Jadi kalau ada seorang sales yang tidak berprestasi, yang diwawancara atasannya. Kenapa lu gagal kembangin anak ini? Padahal lu yang rekrut. Oh, keren. Dia punya cita-cita yang tinggi. Dia udah memenuhi syarat. Kenapa di bawah dulu dia nggak berkembang? Yang ditanya atasannya, bukan bawahannya. Cita-citanya dia udah punya tinggi. Nah, maka atasan habis-habisan bertanggung jawab atas prestasi anak buahnya. Kenapa? Kalau anak buahnya goblok, dia yang digantung. Bukan anak buahnya. Justru namanya anak buah dititip ke bawah Anda untuk dikembangin. Dia gagal, berarti lu yang gagal dong. Keren nggak? Iya, keren lagi. Nah, gitu yang kita belajar. Teman-teman yang buru-buru ngeklik di bawah ya, di deskripsi sebenarnya udah gue sematin nih linknya untuk daftar buat China trip. Ya, sebenarnya saya jadi kepikiran nih, langsung masukin aja ya, Inong ke bawah ya. Ini untuk pendaftarannya apa segala macam kalau mau ikutan bareng sama Coach James Gui. Banyak yang mereka belajar. Rata-rata bilang banyak PR-nya. Pulang dari ini. Nah, ini kita ke Alibaba lagi seharian. Kita ke Blossom Management Institute. Ya, ini adalah institut khusus nomor 3 terbesar di China. Dia kembangin CEO. Bagaimana scale up your business. Kita kunjungi sana, dia ajarkan kami sedikit bagaimana scale up your business. Dan kita khusus di Blossom Institute of Management, itu ada business matching. Jadi pengusaha-pengusaha kita akan ketemu dengan alumni-alumni mereka, pengusaha, dan mana tahu bisa ajak kerjasama. Business matchingnya ada di sana. Kalau kerjasama dapat relasi orang-orang di atau perusahaan China mah, saya mau banget orang China sekarang kita lagi ekorin nih, lagi kita ngikutin gimana caranya berkembang kayak di China kan, bisnisnya. Saya juga mau, tapi itu di bulan Juni. Kan 2 bulan sekali ya Coach James kesana ya? Trip ini adalah bulan Juni, tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni. 5 hari 4 malam. Seru banget. Wah, seru lagi. Nah, ini LAC, ini adalah business fashion. Dan mereka sudah global expansion. Fashion ya, mereka punya toko-toko outlet. Nah, kita mau kunjungi sana untuk beberapa tujuan. Satu, kita mau tahu nih, di mana-mana toko fashion itu mati karena jualan online. Iya. Kalau bisa tambah gede. Caranya gimana? Nggak tahu, mau belajar. Oh gitu? Nggak tahu. Oke, yang sebelum-sebelumnya pernah didapati apa lagi? Yang sebelumnya kita kunjungi ke BYD.
Apa yang kita bisa pelajari dari sana? Belajar dari BYD, kita tanya kepada mereka. Dia kan cerita tentang BYD ya. Saya tanya ke lecturernya, Pak, you sudah ceritakan semua tentang BYD. Tolong kasih tahu saya apa yang bakalan buat BYD bangkrut. Okay? What's gonna be a threat to BYD in the future? Dia bilang dalam waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa mensulitkan BYD. Wow. Saya tanya kenapa? Karena kita bukan hanya fokus ke manufacturing baterai dan mobil. Dari hulu sampai hilir, semua bagian dari bisnis dari hulu sampai hilir sudah milik kita. Apa aja emang contohnya? Nah, bikin baterai kan perlu tambangan. Dia punya pertambangan, bro. Oh, nikel. Nikel, dia sudah punya. Mau apapun bahan bakunya sudah punya kita seluruh dunia. Kita sudah sourcing semua. Jadi dunia mau naik harga, turun harga, ini semua milik kita nih. Ini dikontrol sama itu. Ini milik kita. Maka US tarif dia nggak takut. Nggak takut. Ini semua milik kita. US tarif terhadap barang kita masuk ke sana kan. Iya. Tapi barang-barang bahan baku semua kan bukan dari US. Dari negara-negara sahabat. Dan itu semua punya kita. Kita nggak terpengaruh iya, bener sih. Ya. Kecuali ya barang-barang yang harus kita ekspor ke US baru kena lah. 85% dunia masih utuh kok. Gila. Guys, lu nangkep gak sih maksudnya tadi barusan Coach James gue ini saya coba implementasikan ya. Iya. Lu trip ke sana mah bisa-bisa aja. Iya. Ya kan lu belajar, oke lah lu mau pakai program ini, kampus itu gitu. Banyak penawaran untuk China trip. Yes. Oke, ya kan lu kunjungan ini apa segala macamnya. Tapi sadar nggak? Mau nggak gue ajak untuk mengeksploitasi otak promptingnya Coach James? Ngerti nggak maksudnya? Yes. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sadis akan keluar jawaban-jawaban yang sadis. Lihat tadi, simak kan teman-teman. Dengan coach nyampein pertanyaan tajam, kapan atau gimana caranya bikin BYD bangkrut dan apa yang membuat lo bangkrut. Itu kan pertanyaan sadis ya menurut saya. Kalau cuma nanya udah berapa lama, tanpa mau ngerasa hormat ya, saya juga pun betul. Saya mungkin belum nyampe China trip gitu ya, tapi kan trip-trip yang lainnya udah pernah saya ikutin ya. Ya, saya bilang oknum lah. Lihat nih guys, dia ini sejarahnya sejarah, visit. Wah keren ya, iya nih kita omsetnya sekian, iya keren ya, pulang-pulang cuma kamu dapat apa aja, wah keren lah dia udah maju. Terus gimana cara diimplementasikan ke bisnis kita? Nggak tahu. Itu dia. Kalau mau gitu-gitu, jujur YouTube banyak kok. Iya. Lo mau cari sejarah BYD banyak, sejarah pemilik BYD pun banyak. Tapi otaknya itu loh yang kita asah. Gila, promptingnya coach ini nanyanya. Ya kan kita tinggal ikut aja udah ngebuntutin. Kan berarti Anda di sini yang akan ngelit ya? Saya akan ngelit, bukan tuh leadernya, tapi saya lead di kontennya. Nah itu yang penting. Saya akan tanya, saya akan dan di setiap sesi sebelum kita naik bis, saya akan summary-kan lesson apa yang kita belajar, apa yang saya belajar, dan saya akan trigger teman-teman. PR malam ini PR. Malam ini mikir. Biar malam ini bikin begini, oke, mikirnya begini, nanti apa yang ada ke bisnis kita nantinya, gimana cara mengaplikasikannya. Dan ada juga nanti yang nanya-nanya ke mereka-mereka yang akan menjadi pemandu saat di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Misalnya ke Alibaba, berarti PIC-nya juga Anda ngobrol juga sama PIC-nya, tanya secara tajam, terus bantu ke business owner yang ikutan trip ini, terus dia catet kekurangan kita apa, terus gimana nih coach? Udah dapat ilmu dari orang yang di sana, nanya juga dapat ilmu dari saya lagi. Saya summary-kan, dan untuk besok teman-teman, besok topiknya bakalan bahas ini ya. Karena saya sudah tahu apa yang mereka akan bahas. Saya yang ACC apa yang mereka mau bahas di sesi pembelajarannya. So teman-teman, besok topiknya begini ya. Kita akan perhatikan hal-hal seperti ini. Saya juga nggak tahu apa yang dia ngomong, tapi intinya begini ya. Teman-teman catat, ask as many questions as possible. Ya, saya juga akan bantu tanya. Nanti saya akan cari insight-nya. Kita exchange insight-nya deh. Ikut yuk, ada di bawah tuh kalau mau daftar yuk, rame-rame yuk. Ini dibuat berapa kali? Nanti coba kalau saya ada waktu saya ikut juga ya, boleh ya coach ya. Ini trip keempat. Ini sudah trip keempat. Wow. Ya, nanti akan ada trip lagi dan trip lagi setiap 2 bulan sekali lah. Ada alumni atau testimoni yang bisa kita dengar? Banyak banget testimoninya. Ya? Apa yang katanya? Ceritain secara singkat aja, nanti kalau ada nanti kita munculin aja beberapa narasinya. Misalnya kayak before afternya gitu semenjak dia ikut. Misalnya ini salah satunya. Ini siapa beliau? Yes. Oke. Tuh, kenapa begitu banyak pengusaha muda sampai ikut coach James? Ini beliau sampai ajak 3 orangnya ikut, 4 orang ikut. Presiden Director PT Cipta Mandiri Wirasakti. Ya, Pak Mario nih. Wow. Apa industri beliau?
Beliau industrinya ada beberapa jenis usahanya, antara lain kalau saya tidak salah ada mining juga atau dia ada manufacturing juga. Miningnya apa? I don't know. I forgot. Ada manufacturing juga. Dan yang datang adalah sales leadernya, yang datang adalah HR-nya juga datang. Jadi dia bisa ngirim, jadi business owner sekarang lagi nonton, atau mungkin lu punya rekanan atau punya partners atau punya saudara, lu share deh video ini deh. Bilang aja suruh nonton di menit kesekian. Nggak apa-apa, nggak usah nonton dari awal sampai akhir. Menit sekian, lihat apa yang didapat ketika China trip bareng sama Coach James Gui. Jadi dia mining aja belajar ya. Dia ngirim salesnya, ngirim apanya segala macam ya, atau bareng? Sales leadernya, bareng. Supaya bisa, nah ini colek nih, pulang PR kamu nih, colek nih, pulang PR kamu nih. Iya. Wih, ngeri. Berapa hari tadi? Setiap jamnya, setiap harinya itu berapa jam? Setiap hari belajarnya 4-5 jam. Ya, 4-5 jam. Habis itu ada waktu untuk sharing-sharing sama Anda? Ada. Setiap sesi, after every session kita sharing. Sebelum masuk ke sesi berikutnya. Berapa set setiap berangkat? 30-an lah, maksimum 40. Sebelumnya trip ini 40-an, 15. Banyak loh itu, termasuk banyak untuk kayak sharing begini karena biar kondusif ya. Kondusif, iya. Wah, nanti ada lagi nextnya bulan tanggal berapa nih? Cek aja di bawah tuh, udah kita bantu, ada di keterangannya di bawah formatnya. Kalau Anda mau postingannya dari Instagram, lu tinggal klik aja, ikutin format yang ada di bawah. Nah ini ya, jadi 5 hari 4 malam, kita tanggal 2 sampai 6 Juni. 4 institusi ya. Yang lain setengah hari, Alibaba full day. Full day. Nah, yang Zhiqi Bioscience ini adalah manufacturer OEM lah, Maklon lah. Cosmetics dan skincare. Berarti banyak nih brand-brand owner skincare nih ikutan nih. Jadi coba rekap ya. Alibaba kita udah tahu semua lah ya. Ini e-commerce terbesar di dunia gitu ya. Ada Bossom Institute of Management. Ya. Terus LAC ini fashion. Jadi ada industrinya, ada marketplace. Ya, itu business owner itu udah Alibaba udah merangkum semua lah. Sekarang kita harus belajar gimana cara fenomenal bisnis online apa segala macam ya. Dan dia tidak ajar digital marketing. Dia ajar human capital management. Dia ajar, misalnya kan bagaimana dia bangun tim salesnya, bagaimana filosofi manajemennya, cara follow up begitu ada yang masukin keranjang atau habis beli kan itu kan kadang kita terima chat ya. Admin juga bisa dikuasai ilmunya seperti itu ya. Dan salah satu filosofi Alibaba adalah dia cerita tidak, semua keputusan yang dibuat di Alibaba adalah berdasarkan data. Gak pakai feeling. Gak pakai subjektivitas. Meskipun ada yang ngomong, saya lupa Jeff Bezos atau apa gitu, katanya semua keputusan yang dilakukan adalah feeling, bukan data. Insting ya. Insting based on data kan. Iya juga sih. Insting based on data. Kalau nggak babi buta. Hoki-hokian. Iya kan. Sama kosmetik ya. Kosmetik ini dia OEM, Maklon, dan juga bisa berikan consultancy kepada orang-orang yang mau bikin brand sendiri. Dia ajar bagaimana packagingnya, marketingnya, dan sebagainya. Itu akan kita belajar. Gila. Semuanya lu lihat aja detailnya ya. Ini saya coba tampilkan di bawah. Silakan lu mau tahu lebih lanjut, ada detailsnya di situ semua ya. Siap. Nanti kita ikut ya. Seru ikut ya. Insya Allah ikut teman-teman ikut. Bagus bisa banget ikut ya. Per 2 bulan sekali loh. Jadi kalau dilewati di sini lu harus nunggu 2 bulan berikutnya lagi. Dan tadi testimoni rata-rata semua bilang, Pak James, pulang PR-nya banyak banget. Wah, itu yang saya suka. Kalau pulang nggak ada PR, gua gagal. Apa coba contoh yang pernah didapat sama mereka bisnis? Contoh kasus aja yang akhirnya aha moment gitu. Lah iya, gue udah jalan 5 tahun, 10 tahun ternyata gue nggak ngelakuin ini nih. Apa contoh? Salah satu dari rekrutmennya, aha momennya adalah saya harus buat rekrutmen saya lebih sistematis. Kita di Indonesia yang penting dia mau kerja aja kita bahagia banget. Sana seleksi. Nah, terang orang berbondong-bondong mau kerja di Alibaba. Apa yang buat orang nggak mau kerja di perusahaan saya? Sampai saya harus bersyukur kalau orang mau kerja di tempat saya. Berarti ada yang salah dong. Dalam image saya, dalam branding saya, membrand perusahaan. Sampai orang mau kerja atau orang tidak bekerja di perusahaan saya. Dapat itu aja udah PR tuh. Iya. Macam-macam itu, macam-macam.
Dahsyat. Gila. Kalau sebelum ke China, di seminar di Indonesia, di Jakarta ada juga, Coach? Ada, sampai sekarang masih ada. Ada Sampai juga sekarang ya? masih ada. Nanti bulan Mei tanggal 14 Mei ada seminar sehari tentang how to be an inspiring leader in challenging times. Kita akan bahas tentang perang tarif ini. Sebagai leader di Indonesia, apa yang harus Anda lakukan? Iya, leader harus tahu nih tentang Harus perang tahu. tarif nih. Jangan-jangan salah langkah, apakah kita main diskon-diskon aja? Belum tentu, jangan-jangan ya. Ya, contoh yang tadi pidato dari Presiden Xi Jinping, ya. Saya ambil contohnya, dia dihajar oleh US, tapi seorang presiden tampil dan bilang kami samudera besar. Samudera itu biasa dengan badai. Itu leadership loh itu. Itu seorang pemimpin yang satu menenangkan rakyat. Kita nggak akan apa-apa, tenang aja loh. Oke. Kedua, pasar kita masih luas. Ketiga, saya tampil. Leader tampil. Nah, dengan ketenangan betul. Dengan wajah yang agak sinis. Kita nggak takut. Nah, itu beri kekuatan loh kepada rakyat. Bangga loh. Gila, presiden gue berani hadapi US dengan kata-kata kayak gini. That's leadership. Jadi saya nggak lihat, ya dia gede lah, dia Tiongkok lah, beda lah. Tetapi dia tampil. Dia tampil dan dia berkenan turun ke negara ASEAN, rangkul. Negara besar itu. The number one leader lah, if you can say now. And he comes down to ASEAN. See, that's leadership. I'm not just talking, I'm doing something for us. Itu satu contoh. Mahal. Boleh dong. Ikutan juga. Kalau di bawah tuh sebenarnya udah kita siapin 2 ya teman-teman ya. Cek aja di bawah, ada yang buat China trip, ada juga yang seminar di bulan Mei ya berarti ya. Bulan Mei, tanggal 14 Mei itu di untuk Jakarta. leadership tuh ya. Cocok nih karena banyak pengusaha atau business owner yang sekarang lagi wait and see. Iya, wait and see, pontang penting, gelisah, galau ya. Tetapi justru nanti di seminarnya saya akan kasih lihat Anda peluang-peluangnya di mana. Bukan hanya tenang tapi peluang. Ya kan dia ada peluang tuh. 15% ditolak, kita masih ada 85%. Yuk kita kembangin 85% karena kita terpaksa keluar dari 15% itu. Enak kok. Iya, lebih banyak ya justru ya. Tadi di awal obrolan kita di detik pertama itu aja coach udah ngasih semangat kita secara mindset. Semua juga ngisi seminar, tapi bedanya kenapa saya juga panggil beliau 2 kali gitu ya, berkali-kali dalam artian karena mindset ini yang akhirnya ngebuka kita nih, oh iya ya. Hal kecilnya yang sebenarnya kita nggak lihat atau mungkin hal besar yang belum nampak gitu ya. Oh iya, tadi pertama ada beritanya 41%. Kenapa lo nggak ngelihat yang 59%-nya sih? Iya juga ya. Kita sibuk nih. 41% angkanya besar nih gitu ya. Tapi kan itu kan minoritasnya dibanding mayoritas 59% ya. Kayak tadi 15% gitu. Ancaman ada 85%-nya. Wah, Selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Ya? Lihatlah dari peluang. Jadi nanti kita akan bahas juga. Don't focus on what's not possible. Focus on what is possible. Oh iya. Pasti banyak yang possible. Banyak ya. Masih banyak yang possible. Kan ini nggak mungkin imbang dalam artian kalau ada yang minoritas pasti ada yang mayoritas. Ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Kita selalu lihat yang peluangnya sisinya lainnya aja, paradoksnya aja berarti ya. Ancamannya. Kita lihat ancamannya, kita khawatir tentang ancamannya. Padahal ada peluang kan. Nah kalau kita memimpin tim kita menuju ke peluang, kita leader kan. Iya. Kalau kita terpukul oleh ancaman, kita kan victim. Iya. Dahsyat. Yuk langsung daftar di bawah tuh ada tuh. Coach, ada mau tambahin nih mengenai ini. Saya juga mau buru-buru. Seru ya. Banyak lah teman-teman, banyak sekali ya. Hopefully kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Banyak sekali. But if you can make it to the China trip, ikut saya. Ini bagus banget. Seriously bagus banget. Cakep. Apalagi jewer-jewerin oknum bos yang masih terkungkung di zona. Yes. Ini yang saya mau kasih tahu. Kalau bos sudah sadar dan bos sudah bergerak, semua bergerak loh. Peluang itu terbuka besar loh. Nah, banyak perusahaan struggling, termasuk orang salesnya struggling karena bosnya belum berubah. Bosnya belum berubah. Contoh kayak BYD. Ya ceritanya adalah BYD selama itu bosnya pemilik BYD bilang perusahaan made in China harus didesain oleh orang dari China. Jadi desain dari China waktu itu masih kurang, lempar ke pasar, nggak ada yang berminat. Pamerannya zero order. Setelah itu dia pikir kenapa mobil yang made in China harus didesain oleh China. Orang nggak mau tahu dong siapa desainernya, yang penting mobilnya cakep. Jadi dia undang lah, hire lah professional designer dari Porsche kalau nggak salah. Akhirnya desainnya keren banget.
Nah, kita lihat itu sejarah. Tapi tadi mindsetnya. Begitu pemilik ubah mindset. Kenapa harus ini, kenapa tidak itu? Semua terbuka lebar. Dan itu saya share ke teman-teman yang hadir. Apa mindset yang kamu punya selama ini yang justru menghambat peluang di perusahaan kamu, di bisnis kamu? Apa mindset yang harus kamu bergeser? Dengan geseran mindset kamu ini, semua terbuka lebar. Kadang-kadang perusahaannya lagi struggling karena bosnya otaknya nggak mau berubah sih. Coach James gue, terima kasih. Thank you, bro. Nanti kita ikut yang seminar dan juga China trip ya, bareng sama gue juga teman-teman semua. Detailnya ada di bawah. Kita kasih solusi.